Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di podcast Asik Institut Agama Islam Nusantara Asidikia. Di kesempatan kali ini kita mau ngobrol lagi dengan Bapak kita. Jadi dari Ketua Lembaga Abdimas ya Pak, atau Ya, Abdi Masyarakat Kampus, dengan Bapak Imam Royani Hamzah ME. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Puasa ya Pak? Iya, alhamdulillah puasa. Dengan Mbak Iya. siapa? Dengan Silviani Salsabila. Oke, dengan Mbak Silvi. Tapi sebelumnya untuk rekan Sobat Asik, di sini sebelum kita mulai membahas mengenai Abdimas Development Center ya Pak, Iya. kita mau ucapkan dulu untuk rekan Asik semuanya dan juga seluruh umat muslim yang ada di dunia, selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Dan semoga puasa kita di tahun ini lancar tanpa ada halangan suatu apapun dari Amin, awal sampai dengan paripurna. Amin. Oke deh. Untuk Bapak Hamzah atau Bapak Imam nih. Bebas. Bebas ya Pak ya. Oke. Bapak Hamzah, jadi lembaga Abdimas DC atau Development Center ini ada lembaga yang dibentuk oleh kampus kita ya Pak. Ya. Bisa Bapak ceritakan mengenai Abdimas ini dari awal dibentuk dan juga mungkin banyak sekali yang belum mengenal tentang Abdimas yang ada di kampus kita. Oke, silahkan Oke, Bapak. terima kasih atas waktunya. Tadi Mbak siapa? Mbak Silvi ya? Iya, benar. Oke, Mbak Silvi. Baik Mbak Silvi, tentunya ketika kita ngomong atau berbicara tentang Abdimas, sebenarnya Abdimas DC, ya, DC itu Development Center. Jadi pusatnya apa sebuah komunitas atau apalah bisa dikatakan komunitas atau apa yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat. Sebenarnya seperti itu. Itu dulu awal mulanya itu para dosen atau paling tidak tenaga pengajar dari STAI Asidikiyah dulu kan masih sekolah tinggi. Ya alhamdulillah sekarang itu sudah Alih status. alih status menjadi institut gitu. Waktu saya sama ya teman-teman dosen-dosen yang khususnya muda itu berkumpul, kemudian juga ada didampingi oleh beliau tentunya Pak Rektor untuk saat ini, beliau Pak Agus Dr. Agus Solihin. Nah, di situ kita ngobrol ya, apapun yang kita obrolkan itu selama bisa membuat kegiatan itu menjadi positif gitu loh, di wilayah khususnya kampus kita kan gitu. Ngobrol begitu lama dengan apapun yang diobrolkan banyak, entah itu jadai guyonan dan sebagainya seperti itu kita ya cowok-cowok semua kan gitu. Bebas Pak ya. Bebas sambil ngopi kan gitu. Kalau terkenalnya itu ada majelis kholwah wa dukhon gitu. Itu istilahnya itu komunitas atau majelis ngopi dan udut. Yo, di kampus kita. Iya. Ini keren loh, dosen kita nih punya komunitas. Iya, ada majelis kholwah. Nah, di situ itu ketika kita lagi ngobrol kemudian itu ada ide inspiratif dari teman-teman, tentunya juga dari dari Pak Rektor gitu ya. Iya. Kita kan posisinya di kampus itu kan sebagai tenaga pengajar. Nah, untuk memaksimalkan bahwa kita itu ketika di dunia akademik ada kewajiban atau tanggung jawab kita sebagai pengajar itu yaitu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Iya. Bukan hanya mahasiswa yang menjadi kewajiban, tapi dosen pun tenaga pengajar itu juga punya kewajiban Tridharma perguruan tinggi. Ya, satu tentang pendidikan, dua pengabdian penelitian, dan yang terakhir itu pengabdian masyarakat. Ya, alhamdulillah pendidikan paling tidak dari proses belajar mengajar setiap hari sudah kita lakukan. Kemudian penelitian, ada beberapa penelitian yang memang dari dosen-dosen sudah lakukan, yang belum tapi sudah mulai proses menuju ke situ. Alhamdulillah banyak yang dosen kita itu sudah punya Google Scholar. Jadi kalau teman-teman mahasiswa pengen cari referensi terkait penelitian ada dosen kita sudah banyak di Google Scholar. Oke. Dan yang terakhir apa ya kira-kira itu program baru lagi yang menuntut bahwa
pengabdian masyarakat dosen itu terpenuhi. Dari situlah kemudian beliau Pak Rektor itu ya ngobrol tentang apa sih lembaga pengabdian masyarakat itu namanya apa gitu. Nah, kemudian beberapa usulan akhirnya dikumpulkan jadi satu, jadilah Abdimas DC. Gitu. Berarti ini hasil dari musyawarah ya, Pak ya? Kalau musyawarah penetapan kaitannya nama itu enggak hanya cowok aja, tapi dosen yang cewek-cewek diikutkan, khususnya yang muda-muda. Alhasil yaitu kesimpulannya Abdimas DC. Sebenarnya kata Abdimas itu kan sudah banyak di media-media kayak gitu. Ya untuk penekanannya aja bahasa yang lebih familiar kan, banyak bahasa yang umum, nah itu Abdimas. Jadi enak ngomongnya kalau ketika ngomong Abdimas, oh itu berarti tentang pengabdian masyarakat. Mungkin itu gambaran awal apa berdirinya Abdimas. Nah, selang setengah bulan kalau nggak salah itu Pak Rektor mengeluarkan SK SK resmi bahwa di kampus kita itu sudah ada lembaga yang namanya pengabdian masyarakat. Gitu, Mbak. Terus ini kira-kira penggagas utamanya dari, kan biasanya nih ada pencetusnya nih Pak ya. Pencetusnya yang paling pertama ingin mendirikan Abdimas ini siapa? Tentunya ya Bapak Rektor sendiri. Bapak Rektor sendiri. Iya. Beliau Pak Rektor Pak Dr. Agus Solihin. Mengapa? Ya karena itu bagian dari tanggung jawab beliau sebagai ketua pada zaman saya itu, bagaimana kampus itu selalu eksis di luar gitu, nggak hanya di wilayah kampus. Nah adanya kemudian membuat lembaga pengabdian masyarakat itu sendiri kan supaya kampus itu lebih explore gitu, lebih cakupannya itu nggak hanya di wilayah eksternal, internal, tapi eksternal pun juga ada kan, seperti itu. Itu juga bagian dari tanggung jawab kita. Terus ini yang punya ide kreatif nama Abdimas DC, kan ini keren nih. Mungkin ada yang sebagainya mungkin belum pernah tergambar. Biasanya ada nih Pak yang kasih clue-nya, kasih ini aja gitu. Kira-kira siapa Pak di antara dosen yang ada di institut kita ini? Banyak ya. Dulu itu ada beberapa masukan dari satu, ada Bu Jana, dosen muda juga baru, namanya baru. Kemudian ada Bu Nini, dosen ekonomi syariah. Kemudian ada lagi Pak Rozikin, Pak Ahmad Rozikin itu yang pakai kacamata. Biar kenal semua ya. Kasih yang jelas dong. Itu identitas beliau. Ya, ada juga Pak Andi, Pak Anam, banyak lah. Pak Kosim. Dosen-dosen yang masih muda rata-rata Pak ya? Iya, ya itulah tadi kan teman-teman yang suka ngopi bareng. Iya. Terus nih Bapak, kalau untuk biasanya sebuah lembaga atau organisasi itu didirikan pasti ada tujuannya. Nah, kalau untuk Abdimas sendiri ini tujuannya apa Pak? Untuk kampus kita atau mencakup di wilayah eksternal juga? Oke, Mbak Silvi ya? Iya. Saya ingat Mbak Silvi. Tujuan ya Mbak, tujuan Abdimas itu sendiri sebenarnya kita habis itu kita ya sekaligus di situ kan ngobrol-ngobrol kaitannya tujuan kita, apalagi tujuan Pak Rektor itu mendirikan Abdimas tentunya ya ini bagian dari Tridharma, lembaga ini bentuk perwujudan gitu. Jadi manifestasi dari tuntutan kita sebagai tenaga pengajar yang punya tanggung jawab pengabdian masyarakat itu ya dibuatkan lembaga supaya di situ itu para dosen itu bisa mengeluarkan ide-idenya terkait pengabdian masyarakat itu lewat lembaga itu. Jadi beberapa tujuan mungkin ya untuk itu tadi, para dosen itu nanti kan ketika belum ada itu bingung, ketika dia ada tuntutan misal kenaikan pangkat dan lain sebagainya, itu pun juga nanti bingung soal pengabdian masyarakat Anda. Nah disitulah nanti kemudian sebagai wadah para dosen untuk memenuhi kewajibannya
sebagai orang yang memenuhi Tridharma perguruan tinggi tadi. Oke. Mungkin itulah gambaran. Tapi kalau untuk Abdimas ini sebenarnya anggotanya tidak semua, maksudnya tidak mengambil dari mahasiswa Pak ya? Atau belum? Dulu itu pernah, sebenarnya kan itu istilahnya anggota wajibnya ya paling tidak ya yang di SK kan itu kan para dosen, karena lembaga itu dibuat untuk teman-teman dosen. Ketika nanti mahasiswa itu dilibatkan, nanti bisa pas waktu kita kan punya program. Nah, program itu nanti kan ada sinkronisasi kegiatan dengan mahasiswa dan itu tentunya akan melibatkan mahasiswa. Oke. Terus karena tadi kan ada program nih Pak. Pasti kalau program ini punya tujuan dan juga sasaran. Nah, kalau untuk Abdimas sendiri sasarannya ini kemana aja Pak? Yang lebih luas atau mencakup semuanya? Oke, terkait dengan sasaran ya Mbak. Kalau sasaran dari Abdimas sendiri itu sebenarnya banyak Mbak. Seluruh masyarakat, karena itu kan pengabdian masyarakat, jadi masyarakat itu kan komponennya banyak. Iya. Nah, akan tapi untuk sasaran kita sendiri di kampus itu lebih diarahkan kepada teman-teman peserta didik SLTA tingkat akhir. Nah, itu sasaran pertama. Sasaran kedua ya bisa nanti tentang mahasiswa, kemudian masyarakat umum atau siswa-siswa yang ada di kelas 1 dan 2 seperti itu. Yang atau SLTA kelas berarti kelas 10 dan 11 gitu, Mbak. Cuman sasaran utama kita dari pengabdian masyarakat pertama, sasaran utama ya, sasaran pertama itu SLTA tingkat akhir. Oh, yang tingkat akhir. Ya, mengapa saya katakan seperti itu? Karena kemarin itu beberapa pertimbangan gini. Kita kan segala sesuatu ketika mengeluarkan sebuah kebijakan, lembaga itu ketika mengeluarkan sebuah kebijakan, tentunya yang diperhatikan itu aspek apa. Nah, benar. Ternyata aspek apa? Aspek maslahahnya. Kemaslahatan kebijakan itu ditimbang itu lebih maslahat ketika kita itu sasaran utamanya itu anak-anak peserta didik SLTA tingkat akhir. Mengapa? Kita kan perguruan tinggi, jadi otomatis pengabdian masyarakat kita itu sinkron dengan kita statusnya sebagai tenaga pengajar, kemudian di lembaga perguruan tinggi yaitu kampus untuk saat ini IAI Nusantara Asyidikiyah gitu. Sinkronnya itu gini, maksudnya maslahatnya saya jelaskan dulu. Iya. Saya ibaratkan gini, kalau kita itu sasarannya itu petani, maka itu kurang maslahat, pasti kurang maslahat. Mengapa? Hubungannya itu antara tenaga pengajar dosen sama petani itu jauh. Gitu. Nah, lebih dekat itu hubungan tenaga pengajar dengan teman-teman SLTA tingkat akhir, karena teman-teman peserta didik tingkat akhir dalam arti kelas 12 itu sebentar lagi kan mau lulus. Nah, peserta didik itu setelah lulus itu pasti nanti itu banyak yang mengalami kebingungan mau kemana arah dan tujuannya. Benar. Ya, bingung itu semuanya pasti. Saya pun dulu itu pernah mengalami seperti itu. Iya, semua Pak ya. Mulai kelas 3 itu setelah ujian akhir. Kalau belum ujian belum terasa. Setelah ujian akhir kemudian tidak sekolah. Dia itu bingung mau menentukannya kemana. Banyak enggak tahu kemana itu. Iya, mau kuliah. Kalau mau kuliah ada yang bilang, kuliah buat apa? Ujung-ujungnya apalagi perempuan nih Pak, saya ngerasain loh. Ujung-ujungnya nanti di dapur. Di dapur, iya. Padahal nggak gitu kan Pak ya? Nggak begitu. Jadi sasaran kita itu alasan mengapa kok SLTA tingkat akhir seperti itu. Iya. Itu nanti kan takutnya kok, ini sasarannya kok hanya itu aja. Enggak, karena memang mengambil dari aspek masalahnya. Masalahnya bahwa kita tenaga pengajar, maka lebih dekat masalahnya dengan SLTA tingkat akhir. Kita berikan arahan di situ, kita berikan motivasi di situ, kita berikan bimbingan karir di teman-teman SLTA tingkat akhir, supaya teman-teman nanti lulus itu punya gambaran kemana dia arahnya. Jadi itu bagian tanggung jawab kita gitu loh. Iya. Ketika kita itu ngopi sama udut itu mengeluarkan udut itu sambil berpikir tanggung jawab kita itu ternyata besar gitu.
nggak hanya lingkup mahasiswa gitu loh. Kita juga lingkup SLTA gitu loh. Peserta didik pun juga bagian dari tanggung jawab kita sebagai tenaga pendidik, menyiapkan SDM kita ke depan supaya berkualitas. Mungkin gitu sasarannya, Pak. Sasarannya seperti itu, Pak ya. Karena memang apalagi nih Pak ya, kemarin dari dampak pandemi kita 2 tahun yang lalu, banyak banget nih anak-anak tingkatan dari SLTA kelas terakhir atau kelas 12 memang udah semangat kuliahnya kayak menurun banget. Turun banget Pak ya. Turun banget. Itu juga menjadi sasaran paling penting dari Albima sendiri. Membangkitkan semangat teman-teman lagi itu loh supaya bergerak lagi nggak putus gitu loh proses cari belajar mengajarnya itu. Apalagi sekarang banyak banget yang pernah mendengar kata kuliah juga banyak yang nggak dapat kerjaan. Nah itu jadi lebih banyak setelah pandemi lebih banyak yang mikir mending langsung kerja aja sih daripada lanjut ke kuliah gitu. Karena ujung-ujungnya kuliah juga mau cari kerja. Gitu. Nah itu nanti saya nanti bisa saya jelaskan mungkin itu kalau kaitan-kaitan seperti itu nanti di program ada. Ya, jadi kan tadi saya ulangi lagi bahwa program pengabdian masyarakat itu kan dari IAIN Asidikia punya program yang pertama program bimbingan karir untuk teman-teman SLTA tingkat akhir, dan yang kedua nanti program misal ada nanti kita momen Ramadan ini ada pesantren kilat, kemudian dan banyak program yang lainnya yang tentunya termasuk bagian dari podcast ini kan gitu. Untuk bimbingan karir kita dari teman-teman dosen itu punya tujuan bagaimana menyadarkan peserta didik SLTA tingkat akhir itu supaya ketika lulus di bangku sekolah jangan kemudian bingung. Maksudnya itu dia hanya mengambil bingungnya itu kemudian hanya sebatas akhirnya nikah aja. Iya kan, kerja aja lah. Yang sudah punya cowok udahlah saya tawarin, Mas saya bingung mau ngapain, nikahin lah saya gitu. Bagaimana kan itu susah Pak ya. Juga yang cowok rabiai dek kan gitu. Kuliah umet-umet kan gitu. Jangan kita sadarkan pikiran-pikiran yang seperti itu. Maksudnya kita gini, kan selalu kita menawarkan 3 pilihan. Ketika kita masuk ke kelas-kelas kita menawarkan program tadi bimbingan karir. Pertama pilihannya itu ketika kita selesai sekolah, pertama itu pilihannya kita kuliah. Lanjut jenjang perguruan tinggi kita kuliah. Kemudian yang kedua itu kita bisa kerja, dan yang terakhir itu bisa bisa opsi lainnya apapun itu, entah itu nikah, entah itu pengangguran kan itu pilihan kita kan gitu. Mungkin orang tuanya sudah kaya, kemudian kita nggak usah kerja, kita nggak usah kuliah, nikah aja kita santai aja, pengangguran toh per bulan kita banyak uang, ada pemasukan karena misal orang tua yang kaya mencukupi semuanya. Kita malah lebih lebih tertarik bahwa pilihan yang pertama gitu. Betapapun latar belakang dari orang-orang SLTA itu yang sudah kaya dan sebagainya. Mengapa saya anjurkan atau kita dari tim itu anjurkan untuk lanjut ke perguruan tinggi? Apa sih sekarang itu misal pusatnya kalau kita ngomong secara umum misal kabupaten maju atau desa itu maju atau wilayah itu maju, itu paling faktor utamanya apa? Pendidikan. Nah dari kita itu pasti arahnya itu ke pendidikan. Semakin banyak orang yang lanjut ke perguruan tinggi kemudian mengenal ilmu pengetahuan itu apa, maka secara tidak langsung nanti semuanya akan ikut, baik dari sektor ekonomi, kemudian kesejahteraan yang lain pun juga mengikut. Itu maksudnya mengapa kok teman-teman itu harus lanjut kuliah. Dan kemudian catatannya ketika teman-teman itu nanti itu kuliah di perguruan tinggi, jangan kemudian niatnya itu cari kerjaan. Itu yang salah. Salah Pak ya. Salah niat. Yang benar gimana Pak? Yang benar itu gini. Ketika kita itu
lanjut ke perguruan tinggi, niatkan bahwa saya itu masih belum bisa apa-apa, bahwa saya masuk ke perguruan tinggi, saya pengen mengerti apa-apa dan tahu apa-apa, bagaimana proses apa-apa itu, dalam arti ilmu itu terbentuk. Gitu. Karena kita itu sudah ketika punya ilmu, udah apapun bisa kita lakukan. Penting punya ilmunya dulu. Kita kerja aja tanpa adanya ilmu yang kita miliki. Kita orang tua kita kaya, orang tua kita kaya, tapi kita tidak punya ilmu untuk mengelola keuangan. Nanti lama-lama ya. Ya hitungan menit aja, bahkan detik. Berapapun uang yang sampean pegang atau uang yang dari orang tua sampean, ya itu akan habis. Makanya ilmu pengetahuan itu sangat penting gitu, untuk masa depan sampean ke depan, baik itu di dunia dan akhirat. Makanya saya anjurkan pilihan pertama itu harus kuliah. Gitu pertama. Kedua, teman-teman kayak yang kerja ini, saya kerja aja Pak, nggak usah kuliah. Sekarang tak tanya, teman-teman kalau memilih kerja. Ya memilih kerja, sampean itu punya mental pengusaha atau mental buruh? Tak kasih dua pilihan. Kalau mental buruh itu hanya kerja aja, ya, tanpa tahu yang dikerjakan itu prosesnya dari awal sampai akhir. Ikut orang aja, ya Pak ya. Nah, satu itu. Dua, pengusaha. Kalau dia itu mental buruh, dia tidak akan pernah punya ide untuk mencari ilmu wawasan yang lain. Itu mental buruh. Kalau mental pengusaha, dia ketika kerja di tempat orang, dia harus tahu proses dari awal sampai akhir itu gimana. Proses membuat kentang goreng itu gimana yang baik dan benar, membuat baju yang baik dan benar, proses dari awal sampai akhir. Gak hanya dia taunya itu hanya hanya membuat kancingan baju aja, enggak. Tapi proses dari awal sampai akhir itu harus tahu. Itu pertama, untuk ketika orang itu mental pengusaha. Yang kedua, dia tidak akan pernah puas dengan di lingkungannya. Dia akan pasti cari ilmu pengetahuan yang lain. Misal apa? Ya tetap kuliah gitu. Itu opsinya tetap kuliah. Arahnya walaupun kerja kemudian. Itu mengapa arahnya itu walaupun nanti itu nikah, kemudian itu kerja. Pasti arahnya itu pasti selalu dititik beratkan ke ilmu. Ilmu yang paling dekat yang mudah kita dapatkan apa? Ya di perkuliahan. Kan seperti itu. Iya. Sering bahwa itu penting kuliah gitu untuk kita. Dan gini, yang paling menarik itu gini, saya anjurkan untuk kuliah di IAIN Asidikiyah. Itu kenapa Pak? Mengapa ya? Mengapa harus kuliah di IAIN Asidikiyah? Iya, kenapa nih? Nah, ketika saya menyambungkan bahwa program bimbingan karir tadi, ya, bukan berarti IAIN Asidikiyah hanya kampus yang menawarkan program bimbingan karir yang 100% nanti ketika lulus sukses semua, enggak. Nah, maksudnya ada peluang di kampus kita. Apa peluangnya? Itu gini, ketika kita kuliah di lokal, nah, salah satu yang kita sampaikan program itu nilai positifnya itu kita mulai sejak dini, sejak kita S1, mulai semester 1 sampai semester 8, kita ada waktu selama 4 tahun itu untuk membangun relasi. Ya, membangun relasi itu banyak tentunya. Teman-teman lah, kemudian relasi kerja dan lain sebagainya. Kan banyak alumni kita itu setelah lulus itu banyak arahnya itu ke pemerintahan. Ya, bisa jadi pendamping desa, pengawas dan lain sebagainya, itu kan banyak. Tentunya masih banyak yang lain. Banyak, nah, itu bisa nilai plus dari mengapa kuliah di wilayah kemudian di tempat kita. Kan salah satunya nilai plusnya itu kita mulai dari awal itu membangun relasi. Nah, nilai positifnya seperti itu. Itu akan jauh lebih ideal daripada orang-orang yang kuliahnya itu di luar provinsi atau dan sebagainya, sehingga ketika selesai kuliah dan kemudian kembali ke habitatnya, itu bingung mau ngapain. Kan juga hanya pegang ilmu pengetahuan dan ijazah, tapi tidak punya relasi. Benar. Karena zaman hari ini ya, konteks hari ini itu yang paling kuat itu pertama relasi. Relasi berupa relasi. Baru yang 2, 3 dan lain sebagainya itu menyusul. Gitu. Ini tuh Mbak yang bisa kami sampaikan gitu terkait program. Emang bener sih Pak, kalau kuliah itu emang nggak perlu harus jauh-jauh ya. Karena
Saya dulu Pak, ini cerita ini. Iya, cerita. Saya dulu sebelum kuliah, iya bener Pak, bingung. Pas waktu masih kelas 10, masih awal SLTA, iya saya mikir ya kayaknya emang harus kuliah di sini nih, keren. Karena prinsipnya kuliah itu kalau nggak di kota ya biasa aja gitu. Banyak yang mikir gitu, bahkan semua teman-teman saya juga mikirnya gitu. Cuman pas udah sampai di titik terakhir atau di kelas 12 itu pas bener Pak, pas udah sampai ujian, iya baru kerasa, wah ini gimana ya nanti, masa iya kalau mau sekolah jauh, nanti gimana hidupnya, gimana dan lain sebagainya gitu. Sampai akhirnya dari keluarga dikasihlah pencerahan gitu, kuliah di, dulu masih STAI Pak ya, kuliah di STAI aja, tempatnya terjangkau, kampusnya juga udah, ya pokoknya keluarga udah yakin semua. Pertama ya masih ngotot Pak, nggak mau kuliah di desa loh, apa gitu toh, mikirnya gitu Pak saya. Karena ya terus lama kelamaan ya saya pikir lagi kayaknya kuliah tuh semuanya sama. Tergantung kitanya. Kitanya yang mengelola. Kitanya gimana, mau niatnya ya itu tadi, mau niatnya cari kerja atau mau niat cari-cari pengetahuan juga. Nah gitu, jadi ya udahlah, mungkin karena keputusan orang tua juga. Pertama diawali dengan keterpaksaan, terus pas sudah masuk emang kayaknya kuliah sama aja sih, karena di teman-teman saya juga sama gini. Dan ternyata kampus saya walaupun kampus lokal ya nggak kalah sama kampus teman saya yang lain gitu. Karena di kampus lain, di kampus yang mungkin luar lokal Pak ya, belum tentu lah dapat kayak gini. Nah gitu. Jadi dan ini yang menariknya belum tentu Mbak Silvi ya, yang bisa wawancara dengan kita. Kalau nggak di sini nggak bisa ketemu sama Pak Hamzah. Iya, tentunya. Iya, emang udah jalannya seperti ini Pak ya. Mungkin ini yang terbaik lah. Iya. Terus kalau untuk Abdimas sendiri itu tadi programnya yang pertama ada bimbingan karir Pak ya. Yang kedua ada Pondok Ramadan atau Pesantren Kilat. Ini untuk Pondok Ramadan baru akan berjalan tahun ini atau sudah berjalan tahun-tahun sebelumnya Pak? Rencananya bulan ini Mbak. Bulan ini. Bulan ini nanti bisa kerja bisa dieksekusi sama mahasiswa. Biasanya keliling di masjid-masjid. Iya. Di masjid-masjid berapa titik seperti itu, atau nanti bisa diperluas lagi ke sekolahan. Iya. Terus karena tadi kan Bapak tadi bilang untuk bimbingan karir ini sudah berjalan 1 tahun. Ya, berjalan 1 tahun. Terus kalau untuk Abdimas tadi lupa nih saya mau nanya sama Bapak. Abdimas ini sebenarnya berdirinya dari tahun kapan Pak? Udah berapa tahun nih? Sebenarnya Abdimas itu 2022 awal, kalau 2022 awal Januari ya. Insya Allah Januari pertengahan 14 kalau nggak salah, kurang lebih 14 Januari. Nah itu mulai eksekusi bulan Februari. Berarti udah 1 tahun lebih lah Pak ya? Iya, 1 tahun lebih. Udah cukup. Ya benar sih kalau udah setahun untuk bimbingan karirnya Pak ya. Setahun. Terus kalau untuk 1 tahun ini Pak, dari kemarin dari awal bimbingan karir yang sudah ke sekolah-sekolah negeri dan juga swasta, dari Abdimas sendiri ini kira-kira untuk pencapaiannya sudah apa aja Pak? Oke, untuk pencapaiannya ya Mbak, alhamdulillah Mbak, untuk Abdimas sendiri dari kita kan juga bisa, kemudian timnya itu dari dosen, ada 10 tim misalkan kan. Ada 10 dosen, kemudian kita bagi per wilayah. Misal untuk wilayah Lempuing nanti bisa Pak Rozikin sama Pak Kosim gitu. Dan juga nanti saya juga mengawal di situ. Begitu juga dengan wilayah-wilayah lain, kita bagi tugasnya masing-masing. Jadi mencar-mencar gitu Pak ya? Sesuai dengan harinya kan seperti itu. Kita kan banyak anggota dari Abdimas, nah kita bagi aja di situ. Jadi semuanya kan dapat bagian masing-masing. Pun juga kewajiban kita sebagai tenaga pengajar terpenuhi. Gitu. Benar. Untuk pencapaiannya? Ya, pencapaiannya alhamdulillah dari total beberapa sekolahan itu sudah kita lalui, seperti MAN 2 OKI sudah, kemudian SMA, SMK N Lempuing itu juga sudah. Alhamdulillah responnya semuanya positif semuanya, dan terima kasih, mungkin bisa dilanjut tahun depan seperti itu. Ada juga SMK SMA N kan gitu Lempuing Jaya. Nah responnya itu ya paling tidak teman-teman itu walaupun di sekolahan itu sudah punya guru, setelah
sekolah itu mau lanjut kemana, tapi kan guru itu selalu memberikan siapa tahu wajah baru, memberikan informasi semangat baru. Iya. Benar. Terus selama kegiatan bimbingan karir yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun, ya, 1 tahun 2 bulan Pak 2 ya. bulan. Kira-kira Bapak pernah nemuin mungkin tantangan yang sampai sekarang masih keingat susahnya, apa mungkin ada chemistry kebahagiaan atau biasanya ini ada Pak tantangan yang ya memang lumayan. Tantangannya itu gini Mbak, kita itu gini, tantangannya itu ini kan pengabdian masyarakat, jadi kita datang ke sekolahan itu ya dari pihak sekolah dan sebagainya, ya kita bicara floor ke teman-teman lembaga itu bahwa kita datang ke situ itu murni pengabdian masyarakat, tidak ada biaya apapun di situ. Jadi kita datang ke situ ya nggak ada biaya apapun keluar dari sekolahan. Itu atas inisiatif dari beberapa tenaga pengajar ya untuk memberikan wawasan ke teman-teman peserta didik. Jadi nggak ada bahasanya bisaroh dari sekolahan ke kita, nggak ada. Pure murni bahwa itu pengabdian kita ke teman-teman. Kita berikan wawasan ke teman-teman supaya tetap lanjut jenjang berikutnya. Karena mau nggak mau di kabupaten kita itu mau nggak mau nanti jangka ya nggak tahu 5 tahun lagi kita pisah kabupatennya. Kan kita misal kabupatennya sendiri nih di Tugumulyo atau di mana kan sebagai pusat kotanya atau peradabannya. Nanti mau nggak mau kita sebagai teman-teman yang di peserta didik hari ini itu sebagai SDM ke depan gitu untuk membentuk suatu peradaban baru kan, maka mau seperti itu. Iya. Jadi kita tergugah di situ. Kalau tantangannya nih kira-kira apa Pak? Yang paling ya tantangannya itu pertama bahwa dari teman-teman dosen itu memang ya lillahi kalimatillah gitu loh. Ya nggak ada speser pun misal dari sekolahan untuk ya amplop transport Pak atau sebagainya, nggak ada. Murni itu tantangan bahwa kita itu ya bagaimana kita tenaga pengajar ikhlas seperti itu. Ya mudah-mudahan yang saya sampaikan didengar oleh Pak Jokowi kan. Siapa tahu cair kan gitu bahwa kita itu tenaga pengajar itu bahwa benar-benar bahwa lillahi kalimatillah. Itu tantangan pertama. Tantangan kedua bahwa kita itu sulit menyadarkan peserta didik bahwa pentingnya lanjut ke perguruan tinggi. Itu sulit banget tantangan kita untuk peserta didik karena dia itu sudah di wilayah status quo istilahnya kalau kita ikut kajian itu status quo itu pada wilayah yang nyaman. Sudah nyaman. Kemapanan. Maka ada istilah anti kemapanan kan, anti kenyamanan. Itulah istilah lain dari status quo. Untuk mendobrak kenyamanan bahwa saya itu sudah kaya, sudah mapan, sudah nggak perlu kerja pun dapat uang. Itu pemikiran yang salah. Nah, itu tantangan kita untuk menyadarkan teman-teman seperti itu. Bahwa kita itu dibekali akal untuk digunakan, bukan untuk dibiarkan. Benar. Iya, ini mungkin itu tantangan terbesarnya, Pak. Karena sudah terbawa dengan zona nyaman. Iya, terbawa dengan zona nyaman. Jadi pikirnya gini aja loh, Bensi bisa bahagia. Iya. Kenapa kok harus pusing-pusing mikirin sekolah lagi? Iya. Itu tantangannya 2 itu tadi Pak ya. Iya. Ya, semoga yang pertama dari kita sendiri sebagai orang yang jihad atau apalah. Yang kedua ya dari peserta didik memang sulit. Semoga yang pertama tadi sampai benar nih. Ya, amin ya. Terus untuk semua pencapaian, semua tantangan yang udah dialami oleh Bapak nih khususnya Ketua Abdimas sama lembaga-lembaga anggota di Abdimas sendiri. Untuk Bapak sebagai ketua nih Pak, kira-kira harapan dari Bapak untuk kedepannya gimana? Harapannya ya Mbak, harapannya gini bahwa tentunya semoga kita semua tetap sehat. Nah, ketika kita sehat berarti kita pengabdian masyarakatnya tetap terus berjalan, kita bisa bermanfaat untuk umat, gitu, terus bermanfaat untuk umat. Itu pertama. Kedua, semoga ya peserta didik itu menyadari bahwa gini, dari 3 pilihan itu, misal itu lanjut ke perguruan tinggi, kemudian itu kerja, kemudian itu pengangguran atau nikah dan sebagainya, perlu difahami bahwa perguruan tinggi itu sesuatu yang tidak akan pernah kita lalui
ketika kita tidak pernah melakukannya. Maksudnya dua pilihan selanjutnya itu mau nggak mau tetap kita lalui, antara kerja dan nikah atau dan lain sebagainya. Iya. Kerja itu sebuah keharusan Mbak. Jadi kuliah dan nggak kuliah, mau kuliah mau enggak itu tetap kerja. Kalau kita itu ketika sudah menikah, kita ada tanggung jawab, pasti kita dituntut oleh kerjaan, kan gitu. Itu mau nggak mau kerja itu pasti. Nah yang nggak pasti itu perguruan tinggi. Itu nggak ada kemudian harus wajib harus ada perguruan tinggi, nggak ada. Nah, itu kebutuhan kita sendiri bahwa kita harus sadar itu penting buat kita. Itu pertama Mbak. Kedua bahwa terkait itu tadi, bahwa teman-teman itu perlu sadar bahwa walaupun teman-teman itu misal punya anaknya petani, ya, ini kan mayoritas desa, berarti ya entah itu petani karet, entah itu ladang dan sebagainya, padi. Nah anggaplah bahwa itu habitat kita, mau nggak mau kita itu ya tetap terjun ke situ karena itu habitat kita. Mau nggak mau kita, karena kita anak petani, kita punya sawah, mau nggak mau kita tetap arahnya ke situ. Akan tetapi selain dari habitat yang pasti akan kita lakukan, nah kita kan ketika kuliah di perguruan tinggi banyak manfaatnya. Ya kalau kita punya ijazah, misal ketika kita di kabupaten pecah, kita bisa kerja di lembaga-lembaga atau ngajar, ngabdi dan sebagainya. Jadi kita itu memaksimalkan peluang gitu loh. Nggak hanya peluang di peternakan, pertanian aja yang melanjutkan dari orang tua. Tapi kita punya peluang sendiri, kita gali peluang sendiri sambil dari orang tua itu jangan kita tinggalkan, karena itu habitat kita dan kita pasti akan melakukannya. Saya juga tani gitu maksudnya. Selain ngajar di sini, tani itu juga, karena habitat saya itu emang dari orang tua dan sebagainya, tani, jadi nggak akan lepas itu. Tapi pasti ada bedanya nih Pak, walaupun melanjutkan bisnis dari orang tua seperti petani, peternak dan lain sebagainya, antara ketika kita punya ilmu dan kita cuma ngikutin aja, pasti ada bedanya Pak. Pasti ada itu bedanya. Maka dari itu pentingnya kita untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Iya. Dan mungkin saya rasa sampai di sini dulu Pak ya. Perbincangan kita di hari ini. Juga untuk Sobat Asik, pokoknya nih buat kamu terutama yang sekarang lagi di fase-fase akhir sekolah SLTA, kelas 12 nih tentunya. Iya, jangan sampai nih berhenti di zona nyaman karena pandemi kemarin nih banyak banget dampaknya. Ada dampak positif, negatif, tapi kayaknya banyak ke negatif sih Pak ya. Tergantung dari kitanya sih. Iya, banyak yang udah mikir kalau kuliah itu ya gak sepenuhnya penting. Padahal itu jauh banget. Ini kuliah tuh tetap harus gitu. Karena berhasil atau tidak kitanya itu juga nanti akan tergantung pada tingkat pendidikan kita Pak ya. Tingkat pendidikan kita yang sudah kita capai selama ini. Baik itu entah pekerjaan jadi apapun, pasti kita butuh namanya pendidikan atau ilmu pengetahuan. Saya rasa terima kasih ya Bapak. Nih mungkin dan juga untuk Sobat Asik semuanya yang mau nonton atau yang sudah nonton konten ini, yang merasa konten ini sangat ya berpengaruh nih, pengaruhnya positif. Jangan lupa untuk di like, komen dan juga subscribe, share juga ke teman-teman kamu semuanya. Terus untuk adik-adik kelas 12 yang bingung mau kuliah di mana, sama kayak saya, mau jauh tapi nggak boleh, langsung aja nih. Buruan daftar ya Pak ke Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Satu-satunya institut yang ada di Kabupaten Oki. Nah, keren nih. Keren. Jangan sampai ketinggalan. Ini untuk pendaftarannya bisa cek selengkapnya di akun sosmed kita ya. Oke deh, terima kasih untuk Bapak dan juga untuk Sobat Asik semuanya. Terima kasih, selamat berpuasa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.